susah sekali. Hari kita tuh udah bikin jadwal berapa kali ya? Ci, jam segini bisa nggak? Bisa, cuman lupa ya. Terus kemarin, terus besok kemarin tuh, Ci Sabtu, pas lagi itu Sabtu aja deh. Oh ya udah. Ya jadi gini ya, adik-adikku sayang banget. Nah, soalnya pas kita bisa bilang ya Sabtu tuh kan pas banget libur ya. Nah ternyata orderan banyak. Ada yang ekspres. Nah Setan Cian baru 2 minggu buka tembus sampai 100 kilo ya 2 minggu. Setan yuk dibantu perekonomian. Betul. Nah iya jadi ya udah jadi mau nggak mau deh maaf ya. Ya kali ini kita bicaranya yang serius, celetuk-celetukan keluar nih. Oh Nggak serius. Nggak bicara tentang pakin, Iya, bicara tentang apa. jangan dong ya, karena itu sudah banyak yang bahas ya. Karena itu sudah banyak yang bahas. Bahasnya yang lain-lain lah. Ya boleh lah. Celetukan yang lain tapi mesti ada hubungan sama Konghucu. Tuh. Kenapa Dulu sih? kuliah sih. Siapa yang jangan kuliah? Oh, kuliah. Kuliahnya mata kuliah agama itu gimana sih? Mata kuliah agama. Ini pelajaran juga buat kalian-kalian yang pengen. Oh ya, jadi kalau di gimana? mata kuliah kan setiap jurusan, apapun jurusannya maupun perhotelan maupun perjalanan wisata atau akuntansi segala macam itu kan pasti ada pengetahuan umumnya ya. Umum ya? Kayak PKN, jasmani, organik, terus agama. Nah, pertanyaannya agama itu yang selalu disediakan di kampus. Kebetulan saya kuliah di STP Trisakti. Mungkin kalau di Universitas Trisakti udah ada mahasiswanya yang agama Konghucu, bahkan sampai dosennya yang mengajar. Iya, kalau di Ya, yang lain. kalau di Universitas Trisakti udah ada kan, termasuk Iya. Universitas Untar itu udah banyak Untar banyak aktivisnya, aktivisnya. udah banyak Yang sekarang pada di Gambang dosennya. Ya, iya betul ya kebetulan. Dari situ. Terus dari situ sempet bingung juga tuh. Nah dari kampus ini juga saya nggak tahu siapa aja yang agama Konghucu. Padahal sebenarnya kalau di kampus lain yang mata kuliah agama Konghucu tuh bukan dari umat. Basicnya bukan memang umat Konghucu bukan, gitu. bukan Banyak. Bukan jadi dia bukan Konghucu tapi ngajar Konghucu gitu. Bukan, maksudnya Bukan, dia ini bukan basic. agama Konghucu nih. Tapi dia mau masuk ke mata kuliah Mata kuliahnya agama Konghucu. Karena kan kita memang milih kan. Entah karena faktor gampang nilainya atau memang tertarik dengan agamanya enggak. bagaimana kan? Itu balik lagi ke mahasiswanya. Nah, balik lagi kalau ke saya waktu itu dibilang effort ya enggak sih, karena saya dibantu sama Adrian dari Gunung Sindur. Anaknya Saya lupa. Pak Adang. Ya, betul, sama Tocian Adrian. Nah, saya juga memang tahu. akhirnya saya tuh tahu kenal dia di medsos, di IG ya kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya kita tahu. Facebook kayaknya itu. Pokoknya tuh nggak tahu dia dari mana bisa. Oh ya, ini ada si Adrian orang Gunung Sindur. Akhirnya kita tukeran nomor WA. Ya gimana nih pelajaran agamanya. Nah kebetulan saya tencen banget papanya Adrian aktivis di Matakin ya. Jadi buat komunikasi langsung cari siapa yang bisa jadi dosen agama Konghucu di STP Trisakti ya lewat beliau gitu. Nah waktu itu yang ngajar Pak Uung. Nah terus Pak Uung, ya aku juga mau ngucapin terima kasih banget nih sama Pak Uung. Ya, dia udah rela-rela datang padahal demi membawain materi materi agama Konghucu buat mending ya kalau 5 orang. Ini cuma 2 orang ya, mahasiswanya cuma 2 orang gitu. Dan itu kejar tayang waktu itu dapat berapa? Kayaknya 3 bulan atau sebulan gitu. 3 bulan. Jadi pemadatan. Oh, dipadatin. Itu karena pemadatan. Ya itulah. Jadi sebenarnya kalau kalian memang di kuliah ada agama Konghucu, ya usaha aja dulu. Kira-kira ada nggak dosen atau rohaniawan yang bisa mengajar di kampus gitu. Kalau misalkan memang tidak ada, baru ke litang-litang. Gitu. Jadi cari info dulu kira-kira siapa yang bisa mengajar gitu kan. Nah, mungkin sekarang kan sudah banyak dong. Iya, udah banyak S2 juga. Ya, sudah banyak S2 yang bisa ngajar ya. Nah, jadi gitu. Jadi jangan diem aja. Jadi biar dikenal lah gitu minimal. Ya, mudah-mudahan aja sih dari situ bisa nambah umat juga. Ya cerita kalau cerita zaman Ogut mah Ogut sampai berantem waktu kemarin. Terus jadi nggak tuh?
akhirnya kan jadi KRS keluar tuh masih agamanya masih yang sebelah. Gue Masih nggak berani. tetangga. Nyebutin masih agama tetangga. Kenapa tuh? Kenapa bisa sampai ke tetangga gitu? Karena Emang waktu dari itu kampusnya nggak mau memfasilitasin nggak mau, atau? awalnya nggak mau. Terus kebetulan juga ketemu sama wakil dekan, dibilang wakil dekan tetap kenal gue sama gue, sering nongkrong ngopi bareng. Waktu itu udah tuh sama bapak ini, gue ngomong gue pengen masukin agama Konghucu, ntar gue bawa surat SK-nya 5 agama, lu bisa dituntut nih, akhirnya baru masuk. Sempat berantem juga, berantem. Kalau di kampus gue sih kebetulan ya dipermudah ya. Tapi nilainya dikurangin nggak? Enggak dong, nilai murni. Ini kalau kita makasih Pak Uwu. kalau kita IPS jadi 4. sekolah sama kuliah ya, sekolah sama kuliah itu biasanya ada yang korup-korup begini nih, orang nilai 80 di tulisannya. Itu mau ini mau dibalesnya mau bicara secara guru atau secara umum nih? Secara umum Silakan. aja yang Aku mah nggak ngerti dah. dia nggak ngerti. Ya, maksudnya gini, kalian dapat nilai segini Iya. tapi endingnya di rapot kurang. Mau dengar dari sisi mana nih? Nah. Kalau dilihat dari segi sisi gurunya, Iya. ya kebanyakan, terutama buat kayak wali kelas. Kalau sekolah nih ya, Iya, sekolah. sekolah. Kita dari sini seumpamanya dikasih nilai 85 lah. ya dikasih 85 karena standar minimal nilai KKM Dulu. di setiap sekolah itu kan beda-beda Iya, yang ya. dulu itu 55. Ada yang 56, mungkin sekarang udah 75, Pak. Ya. Bener. 75. Ya, Nggak 75, 76, 7. Nggak lulus. Nah, ya udah beda-beda. Itu tergantung sekolahnya, Iya, tergantung ya sekolah. kan. Nah, kenapa bisa dari sini 85 ternyata di rapot jadi 80. cuma 80. 80. Jadi gini, mungkin salah satu dari mata pelajaran yang kalian punya nilainya itu jelek. Ditambahin ke nilai Nah, itu. mark up-nya dari mana nih? Wali kelas tuh udah bingung mau dari mana. Oh ya udah deh, ini agama nggak terlalu. Oh, nilai agamanya juga 85. Bolehlah dikurangin berapa poin Misalkan buat ke nilai yang MTK-nya misalkan KKM 70, MTK Nah. cuma 65. Agama 85. Jadi 5-nya di ke MTK-in, 80 agama, 70 ya MTK. itulah salah satunya demokrasinya kayak Ntar dulu, gimana. ntar dulu. Gitu. Tapi lucunya begini, kalau mindset kita ada silang-silangan begitu. Kenapa kalau nilai matematika gue 105, sisa 5-nya gue buat agama-agama yang lain? Maksudnya nilai agama atau nilai yang lain Nah, dong. mungkin itu dia, itu balik lagi Tapi nggak pertimbangan. mungkin nilai itu 105. Ya, 105, Iya, itu kompor nggak meleduk mungkin sih itu kayaknya. Ya, 105 tuh udah error, Pak. Excel ini. Excelnya error. Bingung mau nilai berapa tuh Rumusnya 105. sih yang Iya, yang rumusnya. salah ya. Nah, kayak 105. gitu. Kenapa bisa berkurang? Kadang mama-mama banyak yang komplain. Iya. Kok ini nilainya segini tapi di rapot sekian? Salah sih nanya itu Kak Cimila. Dia tuh guru. Tapi dulu pas zaman saya mah susah sih. Susah nilainya ya. Bukan susah nilainya, susah mendatangkan. Jadi kayak kita tuh zamannya saya sama Vian Tinggi nih. Vian Tinggi juga gini. Satu, misalnya kalau lu jadi itunya deh, jadi apa? Penanggung jawabnya. Lu juga jadinya ngasih itu tugas ke Cimila lagi. Jadi bertangan-tangan. Itu sih namanya banyak yang nitip-nitip. Enggak, bukan itu. Saya laporan ke Matakinnya ini susah bertangan-tangan. Itu dia problemnya ya. Mungkin setiap makin juga punya problem masing-masing yang Iya. nanti buat ke ininya gimana dan flow-nya gitu, alurnya kayak gimana Iya. dan harus gimana itu juga mungkin nggak tahu. Jadi kita kan malah walaupun waktu itu 3 orang ngikut sih. Jadi Wih, cuma saya terus doang. kampus ya. Iya, cuma saya doang. Terus si Pian Tinggi akhirnya gimana? Nggak, si Pentinggi bawahan saya, bawahan tapi tahun. dia akhirnya gimana? Akhirnya dia dapet. Dia kan sisa perjuangan dulu nih, berantem nih. Dia dapet akhirnya agama Konghucu di gitu. Gambang. Ya gitulah perjuangan. Ya pokoknya buat sampai- teman-teman sama terutama yang baru lulus ya. Nah iya, Ikutin agama. mau yang masih sekolah, mau yang udah kuliah, ya kalau memang ada agama, ya ambillah agama Ya, kalian agama sendiri. kalian sendiri. Apapun effortnya, apapun langkahnya, ya coba dulu gitu. Ya, coba Jangan dulu. bilang nggak tahu deh harus kemana. Aduh, males repot. Jangan gitu dulu. Kalau Tanya ngambil aja dulu. nggak ada, buset dah. Jangan, nanti bingung ya. Nanti jadi tergoyah. Enggak ya. Enggak ya. Bisa jadi. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Ya pokoknya usaha aja dulu, Sekarang. tanya sama makinnya, discuss seperti apa gimana langkah Iya, selanjutnya, gimananya. biar dapat mata kuliahnya. biar Seru juga loh. Tapi Gitu. itu masalah mata kuliah gini tuh klasik banget ya dari zaman dahulu.
Ya sampai mungkin sampai akhirnya cuek kali ya. Iya, sampai mudah-mudahan sih nggak ada yang cuek ya. Semakin kesini mudah-mudahan sih nggak cuek, makin aware lagi. Deh mau nanya apa lagi deh? Nanya apa lagi ya? Kayaknya sudah lama ya. Kalau saya udah tadi kuliah agama, saya titip ada ya? pertanyaan titipan sebenarnya titipan dari Cidepi. Apa tuh? Katanya bahas tentang mata kuliah agama, tapi nanti sama siapa? Sama Cimila lah. Cimila. Oh gitu ya, bahas mata kuliah agama ya itu. Perjuangannya ya memang sih agama itu memang sebuah pilihan seseorang ya. Kita nggak bisa menuntut, nggak bisa memaksakan, apalagi kalau ditanya kenapa kamu masih agama Konghucu sekarang, masih banyak kan, iya karena mama dulu agama Konghucu, karena dulu emak Konghucu. Pasti jawabannya kurang lebih seperti itu. Waktu itu sempat pernah ditanyain di dispensasi keberapa itu saya lupa, memang seperti itu. Udah berapa sharing ikut sih? Apa nih dispensasi? Waduh lupa ya. 8 ada 8 sharing. Dulu tuh masih sama si Sally loh. Oh iya. 4. Terus terakhir wah lupa deh, 1 tahun yang lalu. Ih dulu mah cewek semua lu isinya. Ya aku mah nggak pernah ikutan. Ya kamu masih 10 tahun, masih batita kayaknya. 15 tahun ke atas dong itu harusnya. Orang bahasnya tentang asmara semua kok. Iya. Masa sih? Gue gak pungkiri dulu itu Kok bahasa tentang bucin asmara sih? semua, bucin-bucin semua kan. Oh bucin ya sekarang. Bucin lu sekarang. Ya. Bucin. Enggak lah, itu udah lama juga sih. Terakhir kapan ya? Setelah itu kita di Depok. Pasti udah nggak ikut. Iya, Cimanggis. Ikut. Ah, di mana itu? Nih, ntar fotonya ada Lokasi. nih. Di Taman Mini ya? Bukan. Di mana tuh? Di Villa Cimacan yang malamnya belum dapat mobil. Oh, Itu itu. mirip. Ya, jadi gue yang ngobrol berdua ini lu ngobrol dong. Dia nggak tahu. Nih perjuangan banget nih. Lu bayangin jam 10 malam. Mau pulang ya? Oh, mau berangkat sih? pergi, Mau berangkat. Oh ya, akhirnya kita pakai angkot lovers. Tiba-tiba tok rumah. Nggak jadi mobilnya. Mobilnya ada, supirnya nggak ada. Waduh. Oh nggak ada kendaraan ke sono. Nggak ada. Ya udah akhirnya. Akhirnya ya gitu. Ya udah tapi akhirnya sampai kok ke TKP. Mana belakangnya pohon beringin. Di situ nggak ada hal mistis sih. Nggak ada, situ aman. Tapi A few moments later. yang terakhir saya ada nih. Di mana tuh? Ada yang itulah. Pokoknya ada villa di atas nih di Megamendung sih itu. Villanya nggak terlalu jauh juga kan, kalau Cimacan jauh nih. Itu di Megamendung bawah banget, hampir deket ke Cilember tuh. Itu bisnis banget tuh. Kenapa Bayangin tuh keran. Itu buka sendiri sih. Kebuka apa memang dirusak kerannya? Kebuka sendiri. Walaupun nih kan kalau secara logika kita pikir secara logika nih ya. Ketika itu keran kita tutup begini, kita puter, rapet. dia rapet dong, ditungguin rapet, tungguin 15 menit rapet. Ketika kita tutup pergi dari dapur itu ke tengahan, keran itu tiba-tiba posisi udah muter lagi. Ada yang ngebuka itu. Sedangkan itu buntu kayak dapur kita. Buntunya ya mungkin kalian lagi nggak lihat, ada yang Udahlah ya, keran gue udah nggak positif lah. Tapi yang paling cringe lagi nonton TV malaman nonton bola nih. Ini setiap Piala Dunia sih nih, makanya gue saranin kalau lu pengen nginep jangan pas Piala Dunia. perasaan aja sih sebenarnya. 2 kali Piala Dunia soalnya sih, 2014 sama 2018 tuh. Yang 2018-nya kan Piala Dunia tuh. Piala Dunia 2018 lagi asik-asik nonton bola, tiba-tiba iklan udah kan, kita kan pada megang HP dong, biasa anak muda megang HP, volumenya ngegedein sendiri dong. Oh itu kepencet sama pantatnya. sedangkan posisi remote tuh di depan Ci. Oh gitu. Mana anak-anak tuh baru pada nonton film Conjuring tuh udah. Nah ya itu sih mungkin, atau kita perasaannya aja. Mindset lah. Ya itu suges sendiri itu. Hal-hal yang kayak kencang begitu. aja, jadi ini ngegedein. Ngegedein. Perasaan ade aja. Ngegedein banget. Ya. Waktu itu orang-orang kita juga pada kagak berani kok tidur kondisi lampu mati. Akhirnya terang semua ya. Dan itu pada nyetel itu lagu DJ. Untuk menghibur diri sendiri. Bukan untuk menghibur diri sendiri, untuk Mengatasi ketakutan. Oke. Pernah nggak sih kalau nongkrong di luar nih pengen nginep di villa, selain yang tadi yang di part 1 tuh Tiboda sama Ya udah sih, dari sekian banyaknya villa yang paling serem ya itu aja yang paling serem, karena itu ngalamin sendiri gitu. Tapi ya setan cuannya pulang nggak sakit. Iya, Ya. kalau pulang nggak sakit ya. Ya udah beruntung deh itu. Itu parah sih. Itu kondisi bangkunya gimana sih? Kayak gini, dia begini kan, jadi posisinya di atas, dia madep ke bawah. Ya udah serem kan?
kita nengok ke atas bawah soalnya. gimana? Jadi ya Balkon gini loh, ya ini balkon. atas ya kan. Jadi bangkunya madep ke balkon itu sampai ke ruang tamu kelihatan. Oh, jadi kita di bawahnya, ya udah kita nggak ke atas itu ada bangku. Kayak ada bangku begini kan. Nah, ya udah dari keidean lah itu. kita Balikin deh biar nggak terlalu serem Jadinya gitu ini kan. kesana ngadep ke tembok. Iya, dibalikin gitu, ditengkurepin. Oh. Pas balik lagi disuruh seperti awal. Ya mungkin positive thinkingnya, mungkin yang punya villa masuk balikin kali. Kalau ngomong sama guru nih, lu ngomong sama guru Iya, nggak ada serem-seremnya apa kita jadinya? memang harus positive thinking guys. Jangan dikit-dikit. Oh ini ada ini. Oh ini ada ini. Enggak. Siapa tahu angin. Iya, siapa Angin tahu. berdiriin bangku, Pak. Iya. Kan masih udah ya. tuh angin apa? Sebenarnya Angin itu diri positive bangku. thinking menghibur diri sendiri sih, Iya. menguatkan diri sendiri biar nggak takut karena masih harus bermalam gitu. Itu malam kejadian itu pas datang apa pas mau pulang? Pas datang. Waduh, pas Datang katanya kita harus Sambutan. kita harus Sambutan. positive thinking. Sambutan. Jangan segala macam Pak. gitu Sambutan ya. banget. Wah, gila juga sih. Keren sih. Yang paling keren sih. Tapi beneran tuh ih, mau atuh ikutan. Yuk, Koko Cici ditunggu ya. Yuk. Waduh. Komen. Heeh. Ada yang punya villa rekomen Itu silakan. tanggal komen. 22 kemana sih kita yuk? Yuk. Pandemi Bu, mohon maaf ya, jangan kemana-mana dulu, stay at home. Kita nggak pernah tahu. dengerin tuh. Kita nggak pernah tahu di jalan ada Dengerin, apa ya. dengerin. Kita nggak pernah tahu. Iya sih. Kayak begitu. Gitu, ketemu orang atau kita singgah di mana kita nggak tahu. Iya benar sih. Walaupun corona itu katanya nggak ada, ya. Buat lo yang nggak percaya sama corona, Ya, buat kalian yang nggak percaya sama corona, tapi kalian percaya kan kalau dari kalian bisa kena penyakit, itu ya, bukan cuma karena corona doang, bukan cuma gara corona doang. bisa kena penyakit virus lainnya Virus yang lainnya. berbahaya, yang menular itu gampang. Betul. Gitu. Jadi yuk kita bantu pemerintah Buat di untuk rumah tetap aja. di rumah aja. Di rumah aja. Tapi Ya. sekarang kita ada di Lintang. Ya kita ada di Litang ya. Tuh. Tapi nyambungnya ke tempat yang ini sih. Apa nih? Tempat yang ini enak gak sih? Oh iya, ini Apa- satu lagi. apa nih? Satu lagi pertanyaan titipan closingan ya. Oh, titipan nih. Titipan, Waduh, titipan lagi. terus? Setiap kalau ada narasumber tuh kasih masukan buat kedepannya nih YouTube mau diisi apa? Oh, masukannya. Iya, masukan. Pertama sih poinnya ya kalian harus tetap bikin konten atau karya yang lainnya yang sesuai kapasitas kalian. Bukan menjiplak atau meniru atau plagiat. Boleh kalian ambil pelajaran di setiap karya-karya yang sudah ada. Silakan kalian kembangkan lagi buat ya motivasi kalian sendiri. Betul. Ya mungkin ini juga bukan berlaku cuman buat konten kalian ya, tapi lebih buat ke pribadi kalian juga, silahkan kayak gitu ya. Terus yang kedua, kalau dibilang idenya kontennya apa, silakanlah kalian bahas yang sedang hype. Sedang hype apa aja hari ini atau saat ini apa gitu. Mungkin ya yang punya konten bagus bisa dibantu nih adik-adik aku untuk mengembangkan kontennya ya. Siapa tuh yang punya konten bagus sih? Banyak kan ya? Iya. Sekarang Kita sudah juga- banyak ya kita juga konten-konten undangan-undangan, bagus ya. Undangan gimana deh? Ya mudah-mudahan Ya gitu Undangan. dah. ya. Oke, ya itu aja sih. Terus lebih ke ya udahlah jadi kan Jadi pakin citrap sendiri, nggak usah Ya. jadi pakin. yang lainnya. Apalagi kalau keluar Konghucu dong. Ya jangan dong. Nah, gitu. Oh iya nih satu lagi. Iya, apa tuh? Biasanya kan ada keep calm and apa satu lagi? Keep calm and Stay cool ya. Bukan stay Apa cool. nih? apa ih? Keep calm and nggak tahu. Nah kalau kita keep calm and stay Confucius. Asik. Oh, itu Keep dia. calm. Oke, boleh jadi opening juga. Apa tuh? Ntar ada Itu gambar. closingan. Enggak, maksudnya apa sih? Kan suka ada kan tuh. Iya apa? Opening lah gitu, openingnya skip. Iya. Kalau nggak jadi closing, keep calm and Confucius. Asik. Oh itu tuh Silakanlah mungkin gitu. direvisi ya kalau ada salah kata. Oh ya mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung atau Iya. memang Di punya part satu, persepsi atau part dua. lain, silakan di komentar saja di kolom Nggak apa-apa, komentar ya. komentarin aja. Kita terima komentar karena emang kita kan Oh ya, saya lebih setuju Cici Koko kalian semua yang di luar sana yang lebih kreatif, silakanlah komentarin nih. Komentarin, nggak apa-apa, konten-konten komentarin yang aja. punya mereka.
saya sih makasih karena saya Bukan-bukan yakin aja. Bukan punya komentar kita. dari Cici Koko yang lain bisa membangun Yakinlah. mereka semua, termasuk saya juga. Kita juga ya. Silakan like, comment, and Subscribe. Pokoknya kedepannya semoga aja yang Ya, banyak yang datang. mudah-mudahan bisa bawa positif ya acaranya, kontennya tuh lebih terserah deh, mungkin nggak harus bahas agama melulu karena sudah banyak yang membahas. Kita mah bukan nggak mau ngambil orang dari luar ya, Kenapa tuh? Tapi orang di dalam juga masih banyak yang Oh gitu ya. Kan masih banyak senior dulu perjuangannya gimana sih di Perjuangannya sini gimana itu, gitu kan? Ya, Iya. bener. Gue nggak mau bukan nggak mau ngambil dari luar. Iya, ngambil betul. dari Ya, lihai, tapi bukan. kalau saran lagi ya nggak apa-apa buat ice sekali-sekali, break, iya. buat ya nyegerin lah gitu. Ya, siapa tahu bisa membangun kita semua ya. Iya. Gitu. Gitu. Ya, Oke. itu aja untuk akhir kata. Ya, terimalah Stay salam calm. dalam gimana kita hanya untuk bajikan Tuhan berkenan. Baik, Tanukian.